Teman-teman Aries, kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat selalu ya. Aries, kita akan lanjut pembacaan gimana sih hubungan kamu di bulan Oktober tahun 2021. Oke, di sini Mas Do akan bacakan zodiak readingnya ya. Ini ada yang request, Mas tolong dong lihatin hubungan kami ke depan ya di Oktober ya. Oke, kita bacakan. Aries, kita akan bacanya per zodiak, maka itu saya pecah zodiak. Kenapa? Agar bisa lebih resonate ya. Kalau kita baca satu itu per semua itu kayaknya agak kurang lah ya. Kita pecah aja per zodiak. Teman-teman yang mau request silahkan komen di bawah. Oke, kita mulai aja Aries. Gimana hubungan kamu saat ini ke depan di Oktober ya? Yuk kita mulai. Kartu yang pertama. Oke, di kartu pertama saya melihat ada gambaran The Sun ya. Saya bisa melihat hubungan Aries ya. Saat ini Aries itu lagi pede banget, lagi kayak wah, ke depan nih nggak ada apa-apa nih. Berpikir positif lah ya. Tuh di pikiran Aries saat ini. Wah, ini kayaknya aman-aman aja. Itu The Sun. Kita berpikiran positif, kita lagi bahagia, kita lagi happy, lagi enjoy. Nah, Aries kayak lagi ya kalem aja ya kan, nggak ada apa-apa nih gitu. Kedepannya pasti langgeng-langgeng aja, pasti aman-aman aja gitu. Di sini bukan sok naif ya, tapi Aries itu berusaha menjadi orang yang positif ya. Kita penting guys ya. Jangan kita jadi orang aduh besok masalah ini nih, aduh belum ini. Belum kejadian lagi kita udah bingung. Nah, nggak baik juga nih. Aries kayak positif lah, intinya positif, bahagia dan percaya diri. Percaya sama hubungannya, percaya sama pasangannya kalau pasangannya nggak akan aneh-aneh. Nggak percaya sama pasangan kalau oh pasangan ini baik-baik aja. Dia ini nggak ada niat aneh-aneh. Nah, itu gambaran The Sun ya. Terkadang yang bilang ah kamu naif gini-gini ya, tuh alias kayak nggak peduli ya, nggak apa-apa, biarin kamu mau ngomong apa. Ini kan pandangan aku terhadap pasangan, aku percaya sama pasanganku. Walaupun mungkin banyak orang luar sana yang kayak bilang wah dia ini kayak gini kayak gini kayak gini ya, tapi aku sebagai pasangan aku harus bisa membela pasangan. Itu yang pertama, gambaran kamu saat ini The Sun. Yuk kita lihat kartu yang kedua. Tetapi, nah ini ada tetapi, keluar The Devil guys, ya itu tadi. Ya kita terkadang manusianya bisa gitu ya Aris ya. Wah ini nggak ada apa-apa ya, ternyata hidup berkata lain, kehidupan berkata lain. Ternyata pasangan kamu di sini The Devil. The Devil ini apa sih Mas Do? The Devil ini komitmen kurang sehat ya, yaitu salah menempatkan loyalitas ya. Di sini Aries-nya setia banget ya, itu tadi berpikir positif walaupun banyak yang bilang wah dia gini-gini loh, dia gini-gini, tapi Aries masih enggak, aku percaya sama pasangan. Tapi Aries mohon maaf sekali ya, bukan Mas Do ingin mengadu domba, tapi inilah yang keluar The Devil. The Devil ini apa? Salah menempatkan loyalitas. Maksudnya apa? Dia itu kayak ya, dia pura-pura setia tapi ada maksud dan tujuan. Itulah salah dia menempatkan. Kalau orang loyal itu, kalau orang setia, nggak peduli apapun alasannya, mau apapun pasangan kayak gini dia akan setia. Kalau ini nggak ada maksud tujuan tertentu. Contoh, dia sengaja setia karena ingin dapat apa ya? Mohon maaf, dapat ya tubuhmu misalnya. Bisa jadi ya, maka itu dia setia, setelah dapat dia akan pergi. Atau dia mendapatkan, dia setia karena apa? Keuangan, setelah dia dapatkan uang dari kamu dia akan pergi, bisa juga. Intinya ada yang tidak baik. The Devil itu nggak sehat, itu tadi dibilang komitmen yang kurang sehat. Dia akan bersumpah dia akan kayak gini segala macam, mengatasnamakan segala macam lah, tapi kenyataannya enggak gitu loh. Itu The Devil ya. Nih ada gambaran Five of Swords. Nah, Aries tuh kayak yang awal-awalnya The Sun tadi ya. Wah, nggak mungkin lah. Aku yakin pasangan ini mulai goyah juga gitu loh kalau saya lihat. Waduh, kayaknya bener kata orang nih. Waduh, kayaknya bener kata keluarga nih. Bener kata si ini, si Anu, si ini. Nah, mulai ada goyah. Ya sehingga apa? Merasakan kayak kemenangan yang hampa. Ya, kayak kalah gitu loh. Dibilang menang enggak, dibilang kalah juga enggak gitu kan. Hampa lah. Jadi Aries tuh kayak hampa. Aduh, aku udah kayak gini-gini ternyata dia ada maksud ini. Mulai kelihatan misalnya kalau yang minta uang ya, aduh dikasih uang dia apa, VC-an apa segala macam. Setelah ada uang kamu pura-pura nolak, nggak ada uang padahal ada kan, langsung dia nggak akan bisa ditelepon segala macam ya. Atau yang dia mau tubuh ya, kayak saya bilang tadi, pas dibagi dia wah setia banget, romantis banget. Setelah bilang oh nggak bisa, aku nggak mau, ini nggak bener gitu, dia akan menghilang, mau pura-pura nggak bisa telepon segala macam ya. Nah, itu yang terjadi. Mulai sadar, oh ternyata dia ada niat ini. Oh, dia kayak gini. Aries bisa kayak ngomong, oh ini ternyata. Nah, Aries pun ternyata benar kata si ini nih, ternyata benar kata si ini. Nah, baru kayak Aries tersadar gitu ya. Lanjut ya Aries ya. Ada justice kok. Tapi ingat teman-teman, ini ada gambaran karma ya. Ada gambaran pembalasan. Nah, Aries, kalau kamu emang orang yang baik ya, orang yang tidak apa ya maksudnya lurus-lurus aja gitu ya. Jangan khawatir, sini ada justice. Apa itu? Setiap perbuatan orang itu akan dibalas. Jadi kalau dia giniin kamu, dia akan digituin juga sama orang lain nantinya. Ya, karena Aries justice itu ibaratkan gini.
hukum tabur tuai lah ya, kalau saya bilang hukum tabur tuai ya. Apa yang kita tanam itu akan kita tuai nantinya, apa yang kita tabur itu akan kita tuai nantinya. Sama kayak orang ini, dia menyakiti kamu, mungkin tak ke keluarga dia, atau mungkin ke keluarga dia yang ini ya, bisa jadi gitu loh. Nah, jadi Aries di sini tergantung kamu bagaimana memprotek diri agar tidak terjerumus yang di devilnya tadi itu. Dan ingat, jangan bersedih atau berkecil hati ya. Ada gambaran justice, dia akan dibalas dengan yang setimpal. Justice itu juga gambaran keadilan ya. Ada juga gambaran hasil akhir setimpal, pembalasan yang setimpal. Nah, itulah justice teman-teman. Jadi jangan takut ya. Keadilan dari Yang Maha Kuasa itu pasti ada. Ya mungkin nggak sekarang, mungkin nanti. Ya kadang kita ini pengennya instan ya kan. Nah itu ya. Ada terkadang orang dibalas langsung, ada yang mungkin nanti di akhirat, bisa jadi juga ya kan. Nah, yuk kita lanjut lagi. Nih, gambaran di hubungan kamu saya melihat Eight of Swords apa? Kamu nggak menginginkan, ada kerja yang nggak diinginkan. Contoh dia misalnya minta yang aneh-aneh ya kan. Nanti satu sisi dia kalau nggak dikasih gini-gini ya, kamu kan kayak terikat ya, kayak the hangman ya kan, kayak bingung. Aduh, aku sayang gini-gini. Nah, jadi kamu setiap dengan orang ini ya, sama pasangan yang ini atau entah ada putus ya, dia ini kayak kamu itu kayak kerja yang nggak diinginkan, sebenarnya nggak mau gitu loh. Karena ya, kamu kayak bingung lah, cinta kok harus kayak gini sih gitu. Atau kalau yang uang, kok cinta kok harus bayar sih gitu lah kan. Jadi kamu kayak bingung Aries kan, kayak kok ada maunya gitu ya kan. Ini beneran cinta atau bagaimana ya? Jadi di sini tuh gambaran perempuan terikat, ada pedang ya. Kalau dia mau bergerak, dia akan terluka. Aries gitu sama. Ya kalau nggak diturutin dia akan dilukai atau terluka gitu kan. Akan apa ya, kayak dimusuhi gitu. Jadi Aries tuh hanya bisa berdiam diri sambil nundukin kepala. Ya kan? Nah, ini yang terjadi sama Aries ya, kayak ya sedih sih, ingin sedih gitulah. Tapi ingat di atasnya ada justice tadi. Ya itulah, kita ingat aja kuncinya itu sih. Kalau bisa sih ya yang kayak gini sih yang dipertahanin lah, ngapain ya kan Aries ya, buat sakit hati aja gitu. Yuk kita lanjut deh. Nih, Two of Pentacle jadinya apa? Two of Pentacle ini gambaran orang itu senang tapi sebenarnya nggak senang ya, berusaha menyulap, ibarat tuh nyuruk di topeng kalau saya bilang Two of Pentacle ini. Kalau ditanya sama keluarga, kamu nggak apa-apa berhubungan sama dia, dia baik-baik aja, dia baik kok bu, dia nggak aneh-aneh, padahal dalam hati tuh sedih banget ya kan. Kamu kayak ingin cerita tapi takut ya, takut dibilang tuh kan. Nah ya kadang kita tuh sering gitu ya, orang bukannya malah apa, malah tuh dibilangin gini, seharusnya jangan gitu ya kan, sabar ya, kadang orang gitu ya, aneh ya orang orang kita ya. Bukan malah jadi support, malah jadi takut ngomong kan, jadinya berbohong. Nah ini terjadi sama Aries, jadi kayak berbohong jadinya kan, berusaha menyulap. Lanjut nih, Two of Swords. Sebenarnya kalau dibilang kenapa nggak putus ya, ini ada pikiran ke sana, tapi itu tadi bercabang ya, kayak berkelahi dengan batin lah tuh Two of Swords. Pengen pilih ini atau pilih ini atau masih bingung ya. Ini ada gambaran itu. Jadi bukan, jangan kita bilang Aries wah lebay, pelin plan gitu kan, nggak mau untuk diri sendiri. Tapi di sini dia mulai mau memutuskan tapi masih bingung ya. Karena itu tadi guys, nggak segampang kita bilang putus cerai ini, nggak segampang gitu teman-teman. Apalagi yang berhubungan udah lama ya kan, nggak main putus main cerai, main putus cerai, nggak gitu ya kan. Pasti ada yang dipikirkan gitu kan. Ini yang terjadi sama Aries ya. Terkadang orang hanya gampang ngomong ya kan, ini kamu harus gini 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 ya, dia nggak merasakan ya, dia belum merasakan apa yang terjadi sama Aries ya kan. Nah terakhir aja deh, ada gambaran Ace of Cup. Apa itu? Ini ada gambaran emosi segar ya, ada muncul perasaan baru. Ini emosi segar ini bukan selalu cinta ya, perasaan baru itu apa, entah amarah, itu perasaan yang baru lah intinya, yang belum pernah kamu rasakan sama pasangan. Setelah kamu mulai sadar, akhirnya timbul, oh kurang ajar ternyata gini. Nah itu bisa. Atau kagum, marah. Kalau ini kayaknya lebih ke marah sih saya lihat ya, atau kecewa juga bisa ya. Intinya ada perasaan baru yang timbul di perasaannya Aries, bisa kecewa, bisa amarah, bisa bahkan sekaligus gitu ya kan. Nah Aries ini bisa saya lihat di Oktober ini ya. Ini tergantung semua ke kamu, mau bagaimana ya, kamu yang putuskan dan tentukan hubungan kamu. Terima kasih udah nonton, kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua, dah guys.